Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang lingkungan pendidikan. Nama saya Enda Yuliana, saya dari jurusan Administrasi Pendidikan, kelas 2B dengan NIM 2005-270. Saya Gina Aula Nur Fadilah dengan NIM 2004455. Saya Rindiani dengan NIM 2006533. Sebelum kita mengenal lingkungan pendidikan, ada kalanya kita mengenal dulu apa itu lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di luar diri individu. Lingkungan terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan alam dan lingkungan sosial. Sedangkan lingkungan pendidikan adalah suatu tempat dengan situasi dan kondisi sosial budaya yang ada di mana pergaulan pendidikan berlangsung. Lingkungan pendidikan dibedakan menjadi tiga, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang keluarga. Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang bersifat universal. Dalam arti luas, keluarga merupakan unit sosial yang mempunyai hubungan darah antara orang tua dan anak. Jenis-jenis keluarga berdasarkan keanggotaannya ada keluarga bati dan keluarga luas. Berdasarkan garis keturunannya ada keluarga patrilineal dan matrilineal, lalu bilateral. Lalu berdasarkan pemegang kekuasaannya ada patriarhat, matriarhat, dan ekulitarian. Selanjutnya berdasarkan bentuk perkawinannya, yaitu ada keluarga monogami, poligami, dan poliandri. Selanjutnya berdasarkan status sosial ekonominya ada keluarga golongan rendah, keluarga golongan menengah, dan yang terakhir keluarga golongan tinggi. Selanjutnya ada berdasarkan keutuhannya ada keluarga utuh, keluarga pecah atau bercerai, yang terakhir ada keluarga pecah semu. Fungsi-fungsi keluarga itu ada fungsi biologis, ekonomi, edukatif, religius, sosialisasi, rekreasi, dan yang terakhir yaitu fungsi orientasi. Orang tua sebagai pengemban tanggung jawab pendidikan. Tidak hanya orang tua yang memegang tanggung jawab pendidikan seorang anak, lalu ada masyarakat dan sekolah, tetapi orang tua merupakan pemegang peran tertinggi untuk pendidikan anak. Keluarga ini mempunyai peran yang sangat penting dalam menyiapkan generasi-generasi penerus bangsa. Keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang bersifat wajar atau informal. Jadi di dalam keluarga ini pendidikannya tidak tergantung oleh waktu, tidak tergantung oleh tempat, jadi dimanapun bisa. Lalu, keluarga juga merupakan unit sosial yang sudah mengenal anak sejak dia lahir. Jadi, ketika anak lahir ke dunia, tentunya anak akan belajar terlebih dahulu oleh keluarganya. Selanjutnya yaitu keluarga sebagai peletak dasar pendidikan anak. Seperti yang dikemukakan oleh Sulaiman, yaitu pengalaman dan perlakuan yang didapat dari keluarganya anak dari lingkungan semasa kecil menggariskan semacam pola hidup bagi kehidupan selanjutnya. Yang artinya apa yang diajarkan oleh keluarganya semasa kecil akan diterapkan di dunia masyarakat kelak. Lalu apa sih tujuan dan isi pendidikan dalam keluarga? Tujuannya yaitu agar anak menjadi pribadi yang mantap beragama, bermoral, dan menjadi anggota masyarakat yang baik serta bertanggung jawab. Dan isi pendidikan dalam keluarga yaitu nilai agama, nilai budaya, nilai moral, dan keterampilan. Lalu ada fungsi pendidikan dalam keluarga, yaitu sebagai peletak dasar pendidikan anak dan sebagai persiapan ke arah kehidupan dalam masyarakatnya nanti. Faktor-faktor yang menentukan kualitas pendidikan di dalam keluarga ada jenis keluarga, gaya kepemimpinan orang tua, kedudukannya dalam urutan anggota keluarga, fasilitas dalam keluarga, hubungan keluarga dengan dunia luar, dan yang terakhir status sosial ekonomi orang tua. Hal ini merupakan hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam menentukan kualitas pendidikan di dalam keluarga. Contohnya yaitu hubungan keluarga dengan dunia luar. Ketika hubungan keluarga dengan dunia luar ini kurang baik, maka anak juga lebih sulit untuk berinteraksi dengan dunia luar. Akhirnya menimbulkan anak susah untuk bersosialisasi kelak di dunia masyarakat. Yang terakhir ada karakteristik pendidikan di dalam keluarga. Yang pertama yaitu pendidikan di dalam keluarga lebih menekankan pada pengembangan karakter, seperti attitude-nya ya. Jadi kalau keluarga ini menekankan attitude agar kelak di masyarakat anak ini mempunyai attitude yang baik.
Lalu selanjutnya ada peserta didiknya bersifat heterogen. Selanjutnya ada isi pendidikannya tidak terprogram secara formal. Mungkin maksudnya itu tidak ada kurikulum tertulis ya kalau pendidikan di dalam keluarga. Selanjutnya ada tidak berjenjang. Lalu waktu pendidikannya tidak terjadwal. Jadi kalau dalam pendidikan di keluarga ini bisa kapanpun dan dimanapun. Selanjutnya ada cara pelaksanaannya pendidikan bersifat wajar. Lalu ada evaluasi pendidikan tidak sistematis dan insidental. Yang terakhir yaitu kredensial tidak ada dan tidak penting. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan mengulas sedikit mengenai sejarah gimana sih atau bagaimana atau dari mana kata sekolah itu ada. Nah, istilah sekolah atau kata sekolah ini berasal dari Yunani, yaitu skol, dalam bahasa Latin sekolah dan bahasa Inggris school, yang memiliki arti bebas pekerjaan. Nah, di mana sekolah atau school ini merupakan tempat atau golongan masyarakat yang merdeka, yang bebas dari pekerjaan untuk mengembangkan diri mereka, mulai dari percakapan-percakapan, ceramah, pembacaan karya ilmiah, dan filsafat. Nah, kemudian sekolah mengalami perkembangan, tepatnya pada abad ke-7, mulai berdirinya sekolah-sekolah gereja dan katedral yang mulai diperluas, yaitu pada abad ke-13 menjadi universitas. Nah, pada awalnya sekolah ini hanya didirikan oleh masyarakat, namun mulai mengalami perkembangan, yaitu akhirnya masyarakat dan dalam kurung lembaga-lembaga yang ada di masyarakat ini mulai bekerja sama bersama pemerintah untuk mendirikan dan menyelenggarakan sekolah. Nah, sekolah merupakan salah satu peranata sosial yang memiliki tugas khusus untuk menyelenggarakan pendidikan. Nah, ada juga nih satu kutipan dari Mutster, yaitu pada tahun 1991, yaitu, nah, sekolah ialah suatu satuan unit sosial atau lembaga sosial yang kekhususan tugasnya ialah melaksanakan proses pendidikan. Nah, lalu ada komponen sekolah. Ada 6 komponen sekolah. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan sendiri ini tertulis ya di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu tentang Sistem Pendidikan Nasional, itu tepatnya pada pasal 3. Nah, lalu yang kedua ada sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia ini bisa berupa peserta didik, tenaga pendidik atau kependidikan, staf tata usaha, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga ada kurikulum atau isi pendidikan. Nah, kurikulum sendiri ini merupakan perangkat atau mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pembelajaran yang diberikan nih kepada peserta didik dalam suatu periode jenjang pendidikan. Nah, yang keempat ada media pendidikan dan teknologi pendidikan, yang dimana ini mengikuti perkembangan zaman ya, seperti contohnya di kondisi sekarang ini, yaitu ketika pandemi kita menggunakan Zoom atau juga bisa menggunakan video pembelajaran atau melalui WA group gitu. Nah, lalu yang kelima ada sarana, prasarana, dan fasilitas. Ini bisa dilihat mungkin di sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan, yaitu menggunakan laboratorium atau laptop, atau juga ketika SMK teknik ya lebih tepatnya itu bisa membutuhkan mesin-mesin atau otomotif dan lain sebagainya gitu. Nah, yang terakhir ada pengelola sekolah. Nah, dari banyaknya komponen-komponen sekolah tadi gitu ya, ada nih komponen-komponen utama yang menjadi syarat sekolah menjalankan fungsi minimumnya. Nah, apa saja itu? Yang pertama ada peserta didik, ada guru, lalu kurikulum. Nah, pasti gitu ya, apabila tidak ada peserta didik, maka proses pembelajaran itu tidak akan terlaksana. Siapa yang akan diajarkan gitu, siapa yang akan dibimbing. Nah, lalu yang kedua yaitu guru. Nah, pastilah gitu ya, apabila tidak ada guru, maka proses pembelajaran juga tidak akan berlangsung. Siapa yang akan mentransfer ilmu dan menurunkan ilmu kepada peserta didik apabila tidak ada guru. Nah, yang terakhir yaitu kurikulum. Apabila tidak ada kurikulum juga, maka proses pembelajaran ini tidak akan tertata gitu, tidak akan terencana, yang pastinya akan proses pembelajaran sendiri itu akan berantakan. Nah, selanjutnya ada fungsi pendidikan sekolah. Nah, fungsi pendidikan sekolah ini ada 6. Yang pertama itu ada fungsi transmisi atau konservasi keberbudayaan masyarakat. Nah, fungsi transmisi keberbudayaan masyarakat kepada anak ini dapat dibedakan nih
menjadi dua. Yang pertama itu transmisi pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua, transmisi sikap, nilai-nilai, dan norma. Nah, transmisi pengetahuan ini mencakup tentang pengetahuan tentang bahasa, sistem tematik, pengetahuan alam dan sosial, dan penemuan-penemuan dan teknologi. Yang kedua itu ada fungsi sosialisasi, yang itu bisa memilih dan mengajarkan peranan sosial. Yang ketiga, ada fungsi integrasi sosial, yang dimana di sekolah mengajarkan bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua, sekolah mengajarkan pengalaman-pengalaman yang sama kepada anak melalui keseragaman kurikulum dan buku-buku pelajaran dan buku bacaan di sekolah. Yang terakhir, sekolah mengajarkan kepada anak corak kepribadian nasional, national identity, melalui pelajaran sejarah dan geografi nasional, upacara-upacara bendera, peringatan hari besar nasional, lagu-lagu Indonesia, dan sebagainya. Nah, lalu yang keempat, fungsi mengembangkan kepribadian anak didik. Yang kelima, fungsi mempersiapkan anak didik untuk suatu pekerjaan. Nah, yang terakhir ada fungsi inovasi atau mentransformasi masyarakat dan kebudayaannya. Nah, lalu yang terakhir ada karakteristik pendidikan di sekolah. Nah, yang pertama ini secara faktual, pendidikan di sekolah itu lebih menekankan kepada pengembangan kemampuan intelektual gitu ya. Bisa dilihat lebih banyaknya untuk pengembangan di bidang akademik. Yang kedua ada peserta didiknya bersifat homogen. Yang ketiga, isi pendidikannya sudah terprogram secara formal atau kurikulumnya sudah dalam bentuk tertulis. Yang keempat, berjenjang dan berkesinambungan. Yang kelima, waktu pendidikannya terjadwal secara ketat dan relatif lama. Yang bisa kita rasain ya waktu dulu sekolahnya full day gitu, full day school. Nah, yang keenam, cara pelaksanaan pendidikan bersifat formal dan artificial. Nah, yang ketujuh, evaluasi pendidikan dilaksanakan secara sistematis. Nah, yang terakhir yaitu kredensial ada dan penting. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lingkungan pendidikan di masyarakat. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang berintegrasi secara terorganisasi, menempati daerah tertentu dan mengikuti suatu cara hidup atau budaya tertentu. Masyarakat dapat dibedakan dalam berbagai jenis. Yang pertama, ada masyarakat pedesaan atau rural community dan masyarakat perkotaan atau urban community. Walaupun secara umum masyarakat memiliki kesamaan, tetapi secara khusus setiap masyarakat akan mempunyai perbedaan. Perbedaannya antara lain dari tempat tinggal atau nilai-nilai budaya tersebut. Maka dari itu akan berpengaruh terhadap pendidikan anak-anak di lingkungan masyarakat. Lalu, fungsi masyarakat sebagai lingkungan pendidikan. Pendidikan anak dalam lingkungan masyarakat dapat berfungsi sebagai pelengkap, penambah, dan mungkin juga pengembang pendidikan di dalam keluarga dan sekolah. Bahkan dapat berfungsi sebagai pengganti pendidikan di sekolah. Tak hanya itu, fungsi masyarakat sebagai lingkungan pendidikan antara lain, anak akan memperoleh tentang berbagai hal yaitu lingkungan alamnya, seperti flora dan fauna. Baik dari teman sebaya maupun orang dewasa akan mempengaruhi terhadap anak-anak. Anak juga akan memperoleh pengaruh dari hasil karya masyarakat melalui koran, buku, televisi, ataupun internet. Anak akan belajar tentang nilai-nilai dan peranan-peranan yang seharusnya mereka lakukan. Anak akan memperoleh pengalaman bersosialisasi dengan teman di luar rumah dan di luar sekolah. Lalu ada tanggung jawab pendidikan di lingkungan masyarakat. Selain tanggung jawab pemerintah, pendidikan di lingkungan masyarakat harus menjadi tanggung jawab bersama para orang dewasa yang ada di lingkungan masyarakat yang bersangkutan. Antara lain menciptakan suasana yang dapat menunjang pelaksanaannya pendidikan. Selanjutnya ada pendidikan informal di dalam masyarakat. Pendidikan yang berlangsung atau terselenggara secara wajar atau alamiah di dalam kehidupan sehari-hari melalui adat kebiasaan, pergaulan anak sebaya, upacara adat, pergaulan di lingkungan kerja, permainan, pagelaran kesenian, dan bahkan percakapan biasa sehari-hari. Jika melihat contoh tersebut, tentunya mengandung muatan pengetahuan, nilai-nilai, norma-norma, sikap, dan keterampilan yang diwarisi oleh masyarakat kepada generasi mudanya. Selanjutnya ada pendidikan non-formal di dalam masyarakat. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Fungsinya mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan dengan penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Dalam kaitannya dengan pendidikan formal, pendidikan non-formal diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, atau pelengkap pendidikan formal.
Lalu ada lingkup pendidikannya, seperti pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan yang lain yang ditujukan untuk pengembangan kemampuan peserta didik. Lalu satuan pendidikannya, melalui lembaga khusus, pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim. Contoh, hasil belajar paket A dapat disetarakan dengan hasil belajar di SD atau madrasah ibtidaiyah. Selanjutnya ada karakteristik pendidikan di lingkungan masyarakat. Lingkungan pendidikan masyarakat memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, secara faktual, tujuan pendidikannya lebih menekankan pada pengembangan keterampilan praktis. Yang kedua, peserta didiknya bersifat heterogen, yaitu berbagai usia, mulai dari yang tua hingga yang muda. Yang ketiga, isi pendidikannya ada yang terprogram secara tertulis, ada pula yang tidak terprogram secara tertulis. Contohnya, belajar paket A yang mengacu pada standar nasional pendidikan dan yang tidak terprogramnya yaitu kelompok belajar. Yang keempat, dapat berjenjang dan bersinambungan dan dapat pula tidak berjenjang dan tidak bersinambungannya. Contoh hasil belajar paket A, B, dan C. Yang tidak berjenjangnya seperti kelompok belajar. Yang kelima, waktu pendidikannya terjadwal secara ketat atau tidak terjadwal dan lama pendidikannya relatif singkat. Contohnya, kursus bahasa Inggris yang diadakan 2 kali dalam seminggu selama 3 bulan yang relatif singkat. Yang keenam, cara pelaksanaan pendidikannya mungkin bersifat artifikal, tidak alami atau buatan, mungkin pula bersifat wajar. Yang ketujuh, evaluasi pendidikannya mungkin dilaksanakan secara sistematis, dapat pula tidak sistematis, seperti evaluasi dengan ujian dalam paket ABC. Lalu yang tidak sistematis yaitu kelompok belajar mengaji yang hanya dites kelancaran mengaji. Yang terakhir ada kredensial, mungkin ada dan mungkin pula tidak ada. Contohnya sertifikat khusus komputer dan bahasa Inggris. Yang dari kelompok kami, semoga bisa bermanfaat untuk yang menontonnya. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.